Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang anak yang berbakti pada orang tua, meski sangat berat hati, namun mereka akan mengiyakan permintaan orang tuanya tersebut dengan tujuan untuk membahagiakan hati orang tuanya. Akhirnya si anak menerima jodoh pilihan orang tuanya dan kemudian menikah secara terpaksa. Lalu, bagaimana hukum pernikahan yang dipaksakan tersebut? Sah atau tidak? Pertama, hukum pernikahan. Haram bagi wali seorang wanita untuk memaksanya menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai. Nabi SAW mengingatkan tentang tugas wali terhadap putrinya sebelum menikah. Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin. Hadis riwayat Bukhari 6968 dan Muslim 1419. Hadis ini dipahami para ulama berlaku untuk semua gadis dan semua wali. Karena itu Imam Bukhari memberi judul hadis ini dengan pernyataan, ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda kecuali dengan keridhoannya. Sahih Bukhari bab ke-41. Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintai sejatinya kezaliman. Dari mana si wanita bisa merasakan kebahagiaan sementara dia harus bersama orang yang tidak dia cintai? Tujuan utama menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan pasangan suami istri, bukan kebahagiaan orang tua. Karena itu, Syekhul Islam menganggap sangat aneh adanya kasus pemaksaan dalam pernikahan. Beliau mengatakan, menikahkan anak perempuan padahal dia tidak menyukai pernikahan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama dan logika sehat. Allah tidak mengizinkan wali wanita untuk memaksanya dalam transaksi jual-beli kecuali dengan izinnya. Demikian pula, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk makan atau minum atau memakai baju yang tidak disukai anaknya. Maka bagaimana mungkin dia tega memaksa anaknya untuk berhubungan dan bergaul dengan lelaki yang tidak dia sukai berhubungan dengannya? Allah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Jika pernikahan ini terjadi dengan diiringi kebencian si wanita kepada suaminya, lalu di mana ada rasa cinta dan kasih sayang? Majmu' Fatawa 32/25. Kedua, status pernikahan. Ketika orang tua memaksa putrinya untuk menikah, maka status pernikahan tergantung kepada kerelaan pengantin wanita. Jika dia rela dan bersedia dengan pernikahannya, maka akadnya sah. Jika tidak rela, maka akadnya batal. Buraidah bin Hashim radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang wanita yang mengadukan sikap ayahnya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ayahku memaksa aku menikah dengan keponakannya agar dia terkesan lebih mulia setelah menikah denganku. Kata sahabat Buraidah, Nabi SAW menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si wanita. Kemudian wanita ini mengatakan, sebenarnya aku telah merelakan apa yang dilakukan ayahku. Hanya saja aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah 1874 dan disahihkan oleh Al-Wadi'i dalam As-Sahih Al-Musnad halaman 160. Dan ketika si wanita tidak bersedia dan tidak rela dengan pernikahannya, dia tidak boleh untuk berduaan dengan suaminya. Demikian pula sebaliknya. Suami tidak boleh meminta istrinya untuk berduaan bersamanya. Ini berlaku selama dia tidak ridho dengan pernikahannya. Ketiga, sekalipun dia tidak ridho, tapi tidak otomatis pisah. Dalam arti, perpisahan harus dilakukan melalui ucapan talak yang dilontarkan suami atau istri menggugat ke pengadilan untuk dilakukan fasakh. Mengingat pula sebagian ulama yang menilainya sebagai pernikahan yang sah. Sehingga yang bisa dilakukan wanita ini meminta suaminya untuk mengucapkan kata cerai atau dia mengajukan ke pengadilan untuk diceraikan hakim, fasakh. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban Lajnah, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan ataukah difasakh. Fatwa Lajnah 18/126. Mempelai jangan diam, karena diam berarti setuju.
Tidak selayaknya orang tua memaksa anak gadisnya menikah tanpa meminta persetujuan darinya. Seorang anak jika ia masih gadis, maka ia harus dimintai persetujuan. Dan di antara tanda persetujuannya pada pernikahan tersebut adalah dengan diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diajak musyawarah, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah izinnya?" Beliau menjawab, "Ia diam." Hadis riwayat jamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah wanita-wanita itu harus diminta izinnya dalam urusan pernikahan?' Beliau menjawab, 'Iya.' Aku bertanya lagi, 'Sesungguhnya seorang gadis jika diminta izinnya ia malu dan diam.' Beliau menjawab, 'Diamnya itulah izinnya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagi anak gadis, jika ia tidak ridho menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan orang tuanya, hendaklah ia menyampaikan itu kepada orang tuanya. Jangan diam saja, karena diam itu tanda setuju. Komunikasikan dengan orang tua secara baik-baik. Insya Allah orang tua di zaman sekarang pasti mau mendengarkan anaknya jika anak tersebut mengutarakan isi hatinya secara baik-baik. Pernikahan menjadi tidak sah dan sebuah kezoliman. Masalah ini kadang timbul karena tidak adanya komunikasi. Orang tua merasa anaknya setuju karena tidak berkomentar. Sedangkan anak diam saja merasa dipaksa oleh orang tua dan tidak berani bicara. Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan salah satu mempelainya. Sebab pernikahan itu salah satu tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, ada ketenangan, ada kedamaian. Kalau sampai suami istri saling benci karena menikah dengan terpaksa, yang terjadi tentu bukan sakinah. Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintai, sejatinya kezoliman. Dari mana si wanita bisa merasakan kebahagiaan, sementara dia harus bersama orang yang tidak dia cintai? Karena tujuan utama menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak, kedua pasangan suami istri, bukan kebahagiaan orang tua. Kedua mempelai tersebut haruslah saling ridho dalam menikah. Jika salah satunya tidak ridho, maka pernikahan menjadi tidak sah. Hukum nikah itu ada 5, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Karena itu sekali lagi, orang tua dan anak harus berkomunikasi dalam soal pernikahan ini. Karena menikah ini untuk selamanya. Menikah ini untuk masa depan. Menikah bukan sebuah permainan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.